Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Saudara-saudariku semuanya, hafidhakumullah yang semoga selalu dijaga dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bosan-bosannya, tidak henti-hentinya kita panjatkan puji syukur kepada Allah Azza wa Jal, karena Allah telah memberikan nikmat kita yang begitu luar biasa, yakni nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, yang semua itu bisa kita rasakan karena petunjuk Allah. Dan sesungguhnya tanpa iman, tanpa Islam, dan tanpa hidayah, tentu saja kita tidak akan mungkin bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka segala puji hanya teruntuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak lupa Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibinal mursalin Rasulillah Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Semoga salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada beliau, manusia yang paling kita cinta, yakni Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wassalam. Dan juga semoga salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada keluarga beliau, anak keturunan beliau, para sahabat beliau, dan tentunya umat beliau senantiasa mengikuti petunjuk yang telah beliau tinggalkan, yakni Al-Quran dan As-Sunnah. Thayyib. Semoga saudara-saudariku semua selalu dijaga dan dilindungi dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah, insyaallah kita lanjutkan kajian kita pada sore hari ini, ya, melanjutkan kitab Al-Qaul Al-Mufid, ya, ala kitabit tauhid. Yang kitab ini merupakan syarah dari kitab tauhid dan ditulis, ya, oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Dan saudara-saudariku semua yang semoga selalu dijaga dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita pada sore hari ini memasuki bab wa minan nasi, ya, bab perkataan Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat 165 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Ya. Jadi bab tentang firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan sebagian manusia itu, ya, mengambil selain daripada Allah Subhanahu wa taala andada, yakni tandingan-tandingan. Yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut seperti mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini bab tentang cinta, ya, bab tentang mahabbah, ya, bahwa ada sebagian manusia itu yang menjadikan makhluk atau selain daripada Allah Subhanahu wa taala itu, ya, sesuatu yang ia cintai sebagaimana ia mencintai Allah. Na'udzubillah min dalik. Nah, thayyib. Sebelum kita mengkaji ayat tersebut, ya, di sini saya Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ya, menjelaskan bahwa wa aslul a'mal kulluha wal mahabbah. Beliau menjelaskan terkait cinta bahwa setiap hal yang dikerjakan manusia itu atas dasar cinta. Ya. Ini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Jadi setiap hal yang dikerjakan manusia itu atas dasar cinta. Ya. Mengapa kok ada orang-orang, ya, yang sampai bersusah payah,
ya, mengumpulkan uangnya bertahun-tahun sampai berpuluh tahun lamanya, kemudian ia gunakan untuk haji atau umroh. Padahal itu capek, lelah dan butuh kesabaran. Mengapa? Karena atas dasar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, cinta ya kepada Baitullah, rumah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi setiap apa yang dikerjakan itu atas dasar cinta gitu ya. Ya. Kenapa kok ada orang di luar sana sampai rela ya dari Mojokerto ke Surabaya ya nonton konser musik, naudzubillah min dzalik. Ya. Kenapa kok bisa rela dari Mojokerto ke Surabaya menghabiskan uang yang sangat banyak? Ya karena dia cinta dengan musik itu, dengan maksiat itu gitu. Jadi semua itu dilakukan atas dasar cinta. Kenapa kok kita bisa hadir di majelis ini atas dasar cinta? Kenapa kok kita tadi melaksanakan sholat asar secara berjamaah atas dasar cinta? Karena kita cinta sama Allah, kita ingin sholat, cinta dengan sholat. Ya, jadi semua yang dilakukan itu atas dasar cinta. Dan di sini ya Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan bahwa cinta itu terbagi menjadi dua macam. Ya, cinta itu terbagi menjadi dua macam. Cinta yang pertama adalah cinta yang dia adalah ibadah. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, al-qism al-awwal mahabbah ibadah, yakni cinta yang dia adalah ibadah. Jadi cinta itu ada yang ibadah. Apa maksudnya cinta yang dia itu adalah ibadah? Wahyallati tujibu ya at-tadallul ya wa ta'dim. Ya. Jadi cinta yang disebut atau dihukumi sebagai ibadah itu yang dibarengi dengan merendahkan diri dan pengagungan terhadap orang yang dicintai tadi, atau makhluk dicintai tadi, atau zat yang dicintai tadi. Ya, jadi dengan kerendahan hati, dengan pengagungan, dengan melaksanakan semua yang diperintahkan, menjauhi semua yang dilarang. Nah, itu cinta yang dinilai ibadah. Seperti cinta kita kepada Allah itu adalah ibadah. Ya, cinta kita kepada Allah itu adalah ibadah. Ya, cinta kita kepada Allah itu adalah ibadah karena kita merendahkan diri di hadapan Allah. Kita memberikan pengagungan kepada Allah, bersujud, bersimpuh, melaksanakan semua perintahnya, menjauhi semua larangannya. Itu namanya adalah cinta yang dia adalah ibadah. Kemudian ya, al-qism asani ya, macam yang kedua adalah cinta mahabbah laisat ya bi ibadah fi zatiha. Yakni adalah cinta yang dia bukan ibadah. Ya, jadi kalau yang pertama dia adalah ibadah, yang kedua itu bukan ibadah. Nah, jadi cinta yang terlarang itu adalah cinta yang dia itu ibadah kemudian selain diperuntukkan kepada selain Allah. Sedangkan kalau cinta yang bukan ibadah diperuntukkan kepada selain Allah boleh gitu. Contoh al-mahabbah lillah wa fillah. Kita mencintai sesuatu karena Allah, itu boleh. Misal, mengapa kita mencintai Rasulullah? Karena Allah memerintahkannya, gitu loh. Ya, kenapa kok kita ini ya mencintai nabi-nabi? Karena Allah memerintahkannya. Kenapa kok kita ini mencintai orang-orang soleh? Karena Allah memerintahkannya. Itu cinta karena Allah. Walaupun kepada selain Allah boleh, karena ini bukan ibadah. Ya, contoh yang lainnya, ya, mahabbah isfaq wa rahmah. Ya, jadi cinta yang sifatnya rahmat. Ya, kayak kita mencintai anak-anak kecil, kita mencintai orang-orang miskin dan yang membutuhkan, kita mencintai orang-orang yang sakit, ada perhatian lebih kepada mereka, itu tidak ada masalah. Ya, karena tidak ada unsur ibadah. Ya, dan juga mahabbah ijlal, ya, yang
ada memuliakan, ya, ada unsur memuliakan seperti kita mencintai orang tua, ya, mencintai asatidah kita, guru-guru kita, boleh, nggak ada masalah, ya. Kita, ya, atau mahabbat tabi'ah, kita cinta dengan makanan tertentu, dengan minuman tertentu, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin boleh, karena tidak ada unsur ibadah. Sedangkan yang dilarang itu adalah cinta yang ada unsur ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Nah, Thayyib, itu macam-macam cinta yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kemudian kita akan mencoba menafsirkan ayat yang telah kita baca di awal bab tadi. Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 165, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillah." Dan sebagian manusia itu, ya, mengambil selain Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagai tandingan-tandingan. Yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintai, ya, makhluk atau zat tersebut sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi memang tidak bisa dipungkiri, ya, saudara-saudariku semua, ada sebagian manusia itu salah dalam meletakkan cintanya, ya, mencintai selain Allah sebagaimana dia mencintai Allah. Nah, di sini para ulama tafsir, ya, memberikan dua kesimpulan terkait makna daripada ayat ini. Ya, ada dua kesimpulan. Maksudnya apa sih? Ada sebagian manusia mencintai selain Allah selain Allah Subhanahu wa taala seperti mencintai Allah. Maksudnya itu seperti apa? Ada dua kesimpulan atau dua penafsiran. Yang pertama, bahwa, ya, ada seorang muslim, ya, ada seorang muslim yang dia mengaku Tuhannya, Robnya, penciptanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi mencintai makhluk, mengagungkan makhluk, memuliakan makhluk, merendahkan diri terhadap makhluk sebagaimana dia merendahkan diri dan mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi dia muslim. Ya, itu penafsiran yang pertama. Jadi ada orang muslim, ya, Tuhannya Allah, Robnya Allah, tapi dia itu mencintai makhluk yang lain sebagaimana mencintai Allah. Nah, ini tidak diperbolehkan. Ya, haram. Ya, haram. Contohnya yang mana? Berapa banyak orang-orang di luar sana yang mencintai ustadznya, mencintai walinya, mencintai yang mereka anggap wali maksudnya, ya. Kemudian mencintai kiainya, guru-gurunya seperti mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa berlebihan? Ya, misal setiap apa yang diucapkan dibenarkan, dianggap dia itu, ya, tidak pernah memiliki kesalahan, dan dianggap dia bisa memasukkan seseorang ke dalam surga. Ada nggak yang seperti itu? Ada. Tidak boleh kita mencintai makhluk secara berlebihan sebagaimana kita mencintai Allah, nggak boleh. Ya, sampai ada orang gila dicium-cium tangannya, dikira keramat, ya. Kemudian minta doa dan lain sebagainya secara berlebihan. Nah, itu nggak boleh. Ke kuburan dan lain sebagainya nggak boleh. Ya, jadi kalau kita adalah seorang muslim, tidak boleh mencintai makhluk, ya, seperti kita mencintai Allah, nggak boleh. Ya, apapun yang dia ucapkan kita benarkan, tidak boleh. Ya, jadi ada, misal ada seorang, ya kan, kemudian ada kiainya berfatwa, ustadznya berfatwa yang fatwa itu menyelisih syariat, kemudian dia ikutin. Nah, itu termasuk cintanya, ya, berlebihan sebagaimana dia mencintai Allah. Karena yang pantas diikutin itu adalah Allah, ya, syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan syariat manusia gitu. Jadi pernah ada sebuah kisah, ya, di surat At-Taubah itu, ya, kalau kita baca tafsirnya, ada namanya Adi bin Hatim. Adi bin Hatim itu mendengar Rasulullah menyampaikan sebuah ayat bahwa orang-orang Nasoro, ahlul kitab, ya, orang-orang Yahudi itu menjadikan rohib-rohib mereka
itu seperti Tuhan. Ya, menjadikan guru-guru mereka, ustadz-ustadz mereka itu seperti Tuhan. Lah Adi bin Hatim ketika mendengar ayat ini protes kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, kami tidak pernah menjadikan guru-guru kami, rohib-rohib kami, ustadz-ustadz kami sebagai Tuhan, tidak pernah. Kemudian apa kata Rasulullah? Bukankah mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan kemudian kamu halalkan, dan mengharamkan apa yang Allah halalkan kemudian kalian haramkan? Padahal Allah bilang haram, mereka bilang rohibnya, gurunya bilang halal, mereka ikuti halal. Allah bilang halal, rohibnya bilang haram, mereka ikuti haram. Jadi lebih mengikuti rohibnya daripada Tuhannya, daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah, wa tilka ibadatuhum, itulah yang dimaksud ibadah. Jadi ibadah itu enggak harus sholat, ibadah itu enggak harus nyembah, ibadah itu juga totalitas mengikuti perintah dan larangan gitu ya. Jadi kalau kita ini mencintai orang secara berlebihan, itu juga terlarang sebagaimana penafsiran daripada ayat tersebut. Kemudian adik-adik sekalian, saudara-saudariku semua yang semoga selalu dijaga dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penafsiran yang kedua daripada ayat ini bahwa sebagian manusia itu menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala tandingan, mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut sebagaimana mencintai Allah. Penafsiran yang kedua adalah ini orang kafir. Kalau penafsiran yang pertama tadi orang muslim, Tuhannya Allah, ya, mengaku menyembah Allah Subhanahu wa taala tapi menjadikan makhluk selain Allah mereka cintai pada cinta yang berlebihan. Nah, kalau yang kedua ini orang-orang kafir, ya, mencintai Tuhan mereka sebagaimana orang muslim mencintai Tuhannya atau Tuhannya, ya, sebagaimana orang-orang muslim mencintai Tuhannya, ya. Naudzubillah min dzalik, ya. Tapi tentu saja ada sambungan daripada ayat ini, ya. Dikatakan walladzina amanu asyaddu hubbalillah, tetapi orang-orang yang beriman itu cintanya kepada Allah lebih besar daripada cintanya orang-orang kafir kepada Tuhan-Tuhan mereka, ya. Jadi memang nggak bisa dipungkiri, orang-orang kafir kadang itu kalau ibadah mereka nangis, ya. Ketika nyanyi-nyanyi itu ya di hari Ahad mereka nangis-nangis, ya, minta kepada Tuhannya, ya. Kita lihat juga ada orang di tembok ratapan, ya, atau di wihara dan sebagainya, mereka nangis-nangis. Mereka mencintai Tuhan mereka sebagaimana orang muslim mencintai Tuhannya, dan itu tentu saja juga tidak diperbolehkan. Nah, itu dua penafsiran daripada ayat yang sudah kami sampaikan di awal tadi, bahwa memang ada sebagian manusia itu mencintai selain Allah sebagaimana cinta mereka kepada Allah. Karena kita semua di sini adalah muslim dan muslimah, maka kita lebih condong kepada penafsiran yang pertama, yakni jangan sampai kita ini mencintai makhluk berlebihan sebagaimana kita mencintai Allah. Naudzubillah min dzalik. Apa yang ia sampaikan kita dengarkan, apa yang mereka perintahkan langsung kita taati, nggak boleh, ya, karena hanya Allah yang punya kekuasaan mutlak, ya. Bahkan dalam hadis dikatakan la ta'ata fi maksiatillah, secinta-cinta kita kepada orang tua tidak boleh taat dalam hal maksiat. Saya tanya kepada antum semua, antum sayang nggak sama ustadz antum? Sayang. Kalau ustadz antum nyuruh maksiat, antum taat apa tidak? Enggak. Misal ada ustadz nyuruh, jangan sholat, sekali-kali libur, kalian taat apa tidak? Enggak boleh. Jadi cinta kepada makhluk nggak boleh berlebihan. Misal orang tua, ya, menyuruh kalian untuk merokok, kalian ikut apa enggak? Enggak. Kenapa? Karena kepada makhluk cinta itu nggak boleh berlebihan. Ya, cinta yang totalitas itu hanya kepada siapa? Hanya kepada Allah. Ya, itu maksudnya. Karena kita sebagai seorang muslim janganlah mencintai makhluk secara berlebihan. Ya, karena cinta itu ibadah, dan ibadah kita itu ya hanya kita peruntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, paham ya?
saudara-saudariku semua ya. Jadi jangan sampai mencintai sesuatu secara berlebihan. Ya, karena manusia atau makhluk pada umumnya pasti memiliki kekurangan dan hanya Allah yang maha sempurna atas segala sesuatu. Baik. Kemudian di sini penulis rahimahullah ya menyampaikan surat At-Taubah ayat 24 ya. Di surat At-Taubah ayat 24 ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum. Katakanlah wahai Muhammad, seandainya, katakan kepada mereka maksudnya ya, wahai Muhammad, seandainya orang tua kalian itu, anak-anak kalian itu, saudara-saudari kalian itu, dan pasangan-pasangan kalian, kerabat-kerabat kalian, wa amwalun taraftumuha, dan harta yang telah kalian usahakan, kalian ikhtiarkan, wa tijaratun ya takhshawna kasadaha, dan usaha atau dagangan yang kalian khawatir itu bangkrut, wa masakinu tardawnaha, dan juga rumah-rumah atau tempat tinggal yang kalian cintai, ahabba ilaikum minallahi wa rasuli, lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kalian tuh lebih cinta orang tua, lebih cinta anak, lebih cinta saudara, lebih cinta pasangan, lebih cinta kerabat, lebih cinta harta, ya, lebih cinta dengan usaha-usaha perdagangan, lebih cinta terhadap rumah tempat tinggal daripada Allah dan Rasulnya, ya, wa jihadin fisabilillah, dan jihad bersungguh-sungguh di jalan Allah, fatarabbasu, maka tunggu saja kalian, tunggu saja kata Allah Subhanahu wa taala, hatta ya'tiyallahu bi amri, ya, cepat atau lambat Allah akan ya menetapkan ketentuannya. Maksudnya apa? Datang adab dari Allah. Ya, datang adab dari Allah. Naudzubillah min dzalik. Jadi orang itu kalau sudah lebih cinta dunia daripada Allah, akan datang adab. Ya, saya ulang sekali lagi. Orang itu kalau lebih cinta dunia daripada Allah, akan datang adab. Ya, adab itu macam-macam. Ya, ada orang diadab dengan kesehatannya, ya, sehingga dia sakit-sakitan. Ada orang diadab dengan pasangannya. Ya, ada orang yang diadab dengan anak-anaknya, ada orang diadab dengan rezekinya, macam-macam, atau ketidaktenangan hati, kesempitan hati. Itu adab dari Allah Subhanahu wa taala, dan tentu di akhirat adab itu lebih pedih. Ya, maka Ibnu Qayyim ya rahimahullah berkata, orang itu kalau sudah cinta dengan dunia, ya, jadi hamba dunia, mencintai makhluk lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala, ya, dia akan dihukum dengan 3 hal kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ya. Kesedihan terus-menerus, ya, kegundahan, ya, terus-menerus, ketidaktenangan, sedih terus-menerus, ya. Ada aja yang buat dia sedih, ya. Kemudian gundah gulana, ada aja gundah gulana yang mendapati dia, ya, menjadikan musibah baginya. Kemudian juga kelelahan, lelah terus, ya, seolah-olah dia dipermainkan oleh dunia. Maka jangan heran, ya, orang itu di luar sana, ya, mereka sudah memiliki segalanya, sudah memiliki harta, sudah memiliki rumah yang mewah, sudah memiliki pasangan yang cantik atau tampan, ya, sudah memiliki kedudukan yang tinggi, karena mereka terlalu cinta dengan dunia, melebihi cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka terkutuk, teradab di dunia ini. Hidupnya enggak tenang. Lihatlah itu artis atau public figure di luar sana. Ketika ditangkap polisi kena narkoba, ditanya, "Kenapa kok kalian itu mengkonsumsi narkoba?" Katanya apa? Stres. Stres. Padahal uangnya banyak. Ya, padahal hartanya melimpah, padahal pasangannya cantik atau tampan, ya kan?
Padahal kerjaannya itu buat orang tertawa, pelawak dia. Tapi ternyata ketika tertangkap narkoba alasannya apa? Stres. Nah, pelawak aja stres. Ya. Ya, lihatlah ya Bapak Ibu saudara-saudaraku semuanya ya. Perhatikan orang di luar sana ya, ada yang vokalis grup band sangat terkenal ya di dunia. Ya, Linkin Park ya, pernah dengar ya? Ya. Itu kurang apa dia coba? Anak-anaknya ganteng-ganteng, cantik-cantik. Ya, istrinya juga ya seperti itu ya. Dia bisa milih istri yang cantik menurut dia. Ya, dia sangat terkenal, uangnya banyak. Tapi ya ternyata bunuh diri. Tidak bahagia dia. Michael Jackson ya, raja pop dunia. Kurang apa coba dia? Ya, rumahnya itu kalau kita jalan bisa gempor kaki kita ini ya, saking besarnya, ya kan? Ya, bahkan dia itu punya wahana wisata sendiri. Ya, misal Disneyland itu kayak dia punya sendiri seperti itu ya. Dufan itu dia punya sendiri itu. Ya. Tapi ternyata matinya gara-gara apa? Overdosis obat tidur. Katanya dia setiap hari itu nggak tenang, nggak bisa tidur, hidupnya sumpek. Padahal dia punya semuanya. Ya. Fansnya itu di dunia sangat banyak sekali, tapi ternyata mati dalam keadaan sempit hatinya. Dan banyak sekali public figure di luar sana yang bisa kita ambil pelajaran bahwa dunia itu terkutuk. Orang yang mencintai dunia lebih cinta daripada Allah, maka dia akan terkutuk sebagaimana dunia itu terkutuk. Ya, dia akan terkutuk sebagaimana dunia itu terkutuk. Ya. Bahkan Allah memberikan ancaman kalau kita lebih mencintai orang tua kita, anak-anak kita, saudara kita, pasangan kita, kerabat kita, harta, dagangan, tempat tinggal, lebih kita cinta daripada Allah dan Rasulnya, lebih kita dahulukan daripada Allah dan Rasulnya, Allah akan mengancam adab itu akan datang cepat atau lambat. Karena Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasuli. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahulukan ya selain Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai Allah dan Rasulnya itu kalian akhirkan. Ada sesuatu yang lebih kalian dahulukan daripada Allah dan Rasulnya, jangan. Ya, wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha samiun alim. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Jadi yang paling menjadi skala prioritas kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh kita mencintai sesuatu lebih daripada Allah. Contohnya apa? Ya, misal bentar lagi ada Piala Dunia, ya apa tidak? Ya kan? Bola ini bentar lagi ada Piala Dunia. Kalau ada jadwal bola bertepatan dengan adzan subuh, mana yang didahulukan? Nonton bola apa adzan subuh? Ya, mana yang didahulukan? Mendatangi adzan untuk sholat berjamaah apa nonton bola? Ya, mendatangi adzan untuk sholat berjamaah. Ya apa tidak? Iya. Ya. Bentar lagi akan ada Piala Dunia ini. Jadi jangan sampai kita mencintai dunia lebih daripada Allah dan Rasulnya. Betapa banyak orang di luar sana kalau disuruh sholat tahajud sangat susah. Iya apa tidak? Iya. Pertanyaannya, ya, mudah mana orang di luar sana buat bangun sholat tahajud sama nonton bola? Lebih mudah nonton bola. Ya, lebih mudah nonton bola. Ya. Coba itu waktu saya tinggal di tengah kota, ya, tahun lalu, itu di dekat rumah kami. Itu biasanya itu ada kafe-kafe yang nonton bola berjamaah gitu, ya, nonton bola berjamaah. Itu mau jam 1 malam, mau jam 2 malam, ya mau jam 3 malam, orang itu penuh, dijabanin sama orang-orang. Coba suruh mereka sholat tahajud, bisa nggak? Ya nggak bisa. Kok bisa mereka bangun malam buat nonton bola? Kok bisa mereka nggak ngantuk buat nonton bola? Tapi kalau disuruh sholat tahajud ngantuk. Kenapa? Karena mereka lebih mencintai bola daripada Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Ya. Sama, kita juga seperti itu. Kalau diajak futsal, tempatnya jauh, datang. Tapi kalau diajak sholat berjamaah, tempatnya dekat, ngantuk. Nah, itu menunjukkan bahwa kita lebih cinta futsal daripada sholat.
daripada perintah Allah, daripada Allah dan Rasulnya. Naudzubillah min dzalik, harus muhasabah kita. Ya, harus muhasabah. Naudzubillah min dzalik ya. Dunia ini ada yang mubah, ada yang haram. Selama itu mubah boleh dilakukan, tapi jangan sampai yang mubah ini melalaikan kita melaksanakan kewajiban gitu ya. Kalau disuruh baca novel sehari kelar itu satu buku, disuruh baca Al-Quran baru setengah halaman kepalanya kejedut-jedut meja, jeduak saking ngantuknya ya. Naudzubillah min dzalik ya. Apalagi nih adik-adik ini, kalau dikasih komik, masya Allah ya, bisa komik itu dibaca satu buku diputer-puter sampai 5 kali khatam ya. Tapi Al-Quran gak khatam-khatam. Nah ini berarti menunjukkan cinta kita kepada Allah ini kurang ya. Jadi belajar adik-adik ya, jangan sampai ya dunia itu melalaikan kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di sini penulis rahimahullah ya mengutip sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. An Anasin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, dari Anas radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak mungkin kalian itu beriman, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, enggak beriman kalian. Ya, atau tidak beriman dengan iman yang sempurna. Itu syarahnya. Hatta akunu ahabba ilaih min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Kalian itu tidak mungkin bisa beriman, tidak akan beriman dengan iman yang sempurna sampai salah seorang di antara kalian menjadikan aku, kata Rasulullah, lebih kalian cintai daripada bapak kalian, daripada anak kalian, daripada semua manusia yang ada di muka bumi ini ya. Jadi manusia yang paling kita cintai adalah siapa? Rasulullah. Jadi yang paling kita cintai nomor satu adalah Allah Subhanahu wa taala, Rabb kita, Tuhan kita. Setelah itu makhluk yang paling kita cintai adalah siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi nggak boleh ya kita mencintai ayah kita, mencintai pasangan kita, mencintai anak-anak kita lebih daripada Allah dan Rasulnya, tidak boleh. Karena banyak orang di luar sana, naudzubillah min dzalik, karena cinta sama anak akhirnya dia berbuat maksiat ya. Di luar sana ada orang maling, tapi bukan untuk foya-foya. Maling buat apa? Buat supaya anaknya bisa sekolah. Nah ini salah. Mencintai anaknya lebih daripada Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya nggak boleh maling, ya, tidak boleh mencuri, ya. Naudzubillah min dzalik, ya. Jadi nggak boleh, ya, mencintai manusia lebih daripada Allah dan Rasulnya. Bahkan dalam sebuah hadis yang sahih yang juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah, Umar pernah ditanya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang paling kau cintai ya Umar? Ya. Siapa manusia yang paling kau cintai ya Umar? Apa jawabnya Umar? Yang paling aku cintai ya aku, baru setelah itu engkau ya Rasulullah gitu. Jadi Umar itu mengatakan dia cinta dengan dirinya sendiri, baru setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata Rasulullah dalam hadis yang sahih, la, tidak Umar, sekali-kali tidak. Walladzi nafsi biadih, demi zat yang nyawaku ada dalam genggamannya, hatta akuna ahabba ilaik min nafsik, ya, sesungguhnya itu yang benar itu, ya, aku itu harus lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri, kata Rasulullah SAW. Kemudian ya Umar mengatakan, iya ya Rasulullah, saat ini setelah ini aku ini mencintaimu lebih cinta daripada diriku sendiri. Nah jadi harus mendahulukan Allah dan Rasulnya daripada diri kita sendiri. Nah dari sini juga para ulama mensyarah hadis ini, kalau kita cinta dengan Rasulullah SAW, maka kita ini harus mencintai sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Ya, terkadang karena mengamalkan sunnah kita dibully orang. Terkadang karena mengamalkan sunnah kita dihina orang. Ya. Apa yang kita lakukan tidak masalah.
Karena kita harus mendahulukan Rasulullah daripada diri kita sendiri. Kita harus mendahulukan sunnah Rasulullah daripada diri kita sendiri. Ya, terserah orang menghujat kita, terserah orang membuat kita sakit, terserah orang mengucilkan kita, tapi kita tetap mendahulukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh misal, kita potong celana kita di atas mata kaki, karena itu sunnah Rasulullah, karena itu perintah Rasulullah, kita ikutin. Walaupun banyak orang mengucilkan kita, walaupun banyak orang membuli kita, masa bodoh, ya. Karena kita harus mendahulukan Rasulullah daripada semuanya, ya. Harus mendahulukan Rasulullah daripada semuanya, walaupun terkadang mungkin, ya, membuat diri kita ini merasa sempit karena ujian tersebut. Nah, kemudian adik-adik sekalian, semoga selalu dijaga dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mu'allif rahimahullah melanjutkan hadis yang lainnya untuk bisa kita mengambil pelajaran terkait cinta ini, bahwa cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu harus kita utamakan. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, berkata, salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada 3 golongan, ya, atau ada 3 keadaan yang apabila, ya, ada pada diri seseorang, ya, maka dia pasti akan merasakan nikmatnya iman. Nikmatnya iman itu apa? Kalau dia sholat, dirinya tenang. Kalau dia datang ke kajian, dirinya nyaman. Kalau dia ibadah, itu bahagia. Ya, kalau dia berzikir, itu membuatnya lega. Ya, jadi ibadah kepada Allah itu sangat nikmat bagi dirinya. Dan itu bisa didapatkan jika kita mengusahakan 3 keadaan itu ada pada diri kita. Apa saja? Ayyakunallah wa rasuluh ahabba ilaihi mimma siwahuma. Jadi kalau kita pengen sholat itu bisa membuat diri kita bahagia, kita pengen zikir membuat diri kita tenang, kita pengen puasa dan ibadah-ibadah yang lainnya itu membuat diri kita serasa nyaman, maka yang pertama harus menjadikan Allah dan Rasulnya lebih kita cintai daripada selain daripadanya, atau selain daripada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illallah. Dan tidak boleh kita mencintai sesuatu, ya, tidak mencintai sesuatu kecuali karena Allah. Ya, illa lillah, maaf ya, bukan illa Allah tapi illa lillah. Ya, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Tidak mencintai sesuatu kecuali karena Allah. Ya. Jadi kalau kita mencintai sesuatu itu harus karena Allah. Ya, kalau kita mencintai sesuatu karena Allah, kita akan mendapatkan ketenangan hati. Ya. Jadi, ya, misal kita itu tidak semuanya beruntung. Mungkin ada sebagian di antara kita itu punya orang tua yang mungkin kurang benar. Ya, ada orang tua itu banyak melakukan kesalahan. Cuma mau bagaimana lagi, Allah memerintahkan kita untuk mencintai mereka. Maka apabila kita mengusahakan cinta tersebut, kita akan mendapatkan halawatul iman. Kita akan mendapatkan nikmatnya iman, nikmatnya ibadah gitu loh, ya. Kadang istri kita ini buat kita sedih. Kadang suami, ya, saudari-saudariku atau ibu-ibu di luar sana itu membuat ibu-ibu dan saudari-saudariku itu sedih. Tapi mau bagaimana lagi, namanya juga suami, namanya juga istri. Allah memerintahkan kita untuk mencintainya karena Allah, ya, karena mereka itu adalah tanggung jawab kita, karena mereka itu adalah yang memiliki hubungan dengan kita. Maka daripada itu, itulah orang-orang yang akan mendapatkan, ya, nikmatnya, indahnya, lezatnya iman. Ya, jadi jangan heran kok ada orang sholat 4 rakaat saja rasanya capek, tapi ada orang di luar sana sholat, ya, 100 rakaat serasa mudah. Ya, ini saya kasih cerita, ya, saudara-saudariku semua. Ada kisah menjelaskan adik-adik
Pernah dengar nggak nama Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah? Pernah dengar ya? Ya, Imam Ahmad bin Hambal itu muridnya Imam Syafi'i, salah satu imam madhab daripada 4 madhab yang masyhur. Imam Ahmad bin Hambal dalam sebuah riwayat itu dijelaskan, ya, Imam Ahmad bin Hambal dalam sebuah riwayat itu dijelaskan, ketika sakit sholat sehari semalam itu sekitar 150 rakaat. Saat sakit itu ya. Jadi kalau kita ini ya sholat subuh 2 rakaat, sholat zuhur 4 rakaat, ya sholat asar 4 rakaat, ya sholat maghrib, sholat isya cuma 17 rakaat. Ditambah dengan rokaat-rokaat sholat sunnah, cuma berapa sholat kita ini sehari semalam? Imam Ahmad bin Hambal ketika sakit, ya rahimahullah, sakit ini itu 150 rokaat, dan ketika sehat sekitar 300 rokaat sehari semalam. Mungkin di logika kita ini kok bisa? Ya, kita ini baru sholat dikit leyeh. Ya apalagi kalau ada handphone, nggak sadar, geser kanan, geser kiri, geser atas, geser bawah, klik sana, klik sini, sejam, 2 jam, 3 jam habis waktu kita. Imam Ahmad sholat sehari ketika sehat bisa 300, kalau sakit bisa 150. Kok bisa? Karena Imam Ahmad bin Hambal itu merasakan nikmatnya sholat. Kok bisa merasakan nikmatnya sholat? Karena dia tidak mencintai sesuatu apapun melebihi cintanya kepada Allah dan Rasulnya, dan tidak mencintai sesuatu kecuali karena Allah. Dan yang ketiga, wa ayyakraha ayyauda fil kufri ba'da it anqadahu Allahu minhu kama yakrahu ay yukdafa finnar, ya. Keadaan yang ketiga adalah ketika seseorang itu benci, sangat benci dia, kembali kepada kekufuran, kembali kepada kemaksiatan setelah Allah menyelamatkan mereka, ya, setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana orang itu sangat, ya, benci, ya, untuk dilemparkan ke dalam neraka. Jadi golongan yang ketiga atau keadaan yang ketiga ini, orang itu kalau pengen merasakan nikmatnya iman, ya, maka dia itu harus benci dengan kemaksiatan, harus benci dengan kekufuran, harus jijik dengan dosa-dosa yang Allah haramkan. Ya, kalau dia itu merasa jijik dengan kemaksiatan, dosa, ya, dan kekufuran, maka dia akan merasakan nikmatnya iman. Ya, jangan heran ada orang berlama-lama memurojaah sampai 5 juz. Ya, ada orang sholat sampai kakinya bengkak. Yaitu mungkin karena dia sangat cinta dengan Allah dan Rasulnya, dan Allah hadiahkan keimanan itu, ya, yang sangat lezat bagi mereka semua. Nah, thayyib, ya, adik-adikku sekalian, semoga selalu dijaga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, ini diabadikan oleh Ibnu Mubarak, ya. Berkata Ibnu Abbas, man ahabba fillah, siapa yang mencintai karena Allah, wa abghadha fillah, ya, marah karena Allah. Jadi cinta karena Allah. Ada orang soleh, ia cinta dengan orang soleh tersebut. Ada anak yatim, dia cinta anak yatim tersebut karena Allah. Ada orang-orang miskin, dia cinta orang miskin tersebut karena Allah. Ya, orang tuanya dia cinta kepada orang tuanya karena Allah. Ya, cinta kepada para ulama, kepada para asatidah karena Allah. Dan wa abghadha fillah, dia marah karena Allah. Ya, siapa yang cinta karena Allah, siapa yang marah karena Allah? Marah ini kepada siapa? Pelaku kemaksiatan, kepada orang-orang yang memerangi agama kita yang tercinta ini, kepada Islam, ya, kepada memerangi agama Islam. Naudzubillah min zalik, ya, kita marah. Wa wala fillah, dan membela karena Allah. Wa ada fillah, memusuhi karena Allah. Fa innama tunalu wilayatullahi bidalik. Kalau orang melakukan yang sedemikian, cinta karena Allah, marah karena Allah, ya, membela karena Allah,
ya memusuhi, membenci karena Allah, fa innama tunalu wilayatullahi bidzalik. Maka dengan yang sedemikian ya cinta Allah ini akan terlimpahkan kepadanya atau kepada mereka. Masya Allah. Walan yajida abdu ta'amal iman wa in kasurat sholatuhu wa saumuhu. Dan tidaklah mungkin seorang hamba merasakan nikmatnya iman walaupun dia sholat sebanyak-banyaknya, walaupun dia puasa sebanyak-banyaknya, ibadah sebanyak-banyaknya, nggak mungkin dia bisa merasakan nikmatnya iman hatta yakuna kadzalik, sampai dia melakukan 4 hal tadi yang sudah disebutkan. Cinta karena Allah, ya, marah karena Allah, membela karena Allah, dan musuhi karena Allah. Wa qad sarat ammatu mu'akhah ya annasi ala amrid dunya wa dzalika la yujdi ala ahlihi syai'an, ya. Jadi yang sedemikian itu telah sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dan kita itu ya saling bersaudara, ya, dalam perkara dunia itu tidak akan ada apa-apanya, ya. Kalau pengen bersaudara harus di atas ketakwaan, bukan di atas dunia. Karena orang itu kalau kita ini mencintai karena dunia, ya, itu akan ada masa cinta itu hilang, ya. Orang kalau mencintai itu karena sebab-sebab dunia, akan ada masa sebab-sebab itu hilang. Misal, saya kasih permisalan. Seorang laki-laki mencintai istrinya karena cantik, hanya karena sebab dunia, hanya karena cantik. Pertanyaannya, istrinya itu bisa tetap cantik nggak 50 tahun setelah itu? Nggak bisa. Nenek-nenek mana ada peyot-peyot cantik, ya kan? Nah, kalau karena dia cintanya itu hanya karena kecantikan, ketika kecantikan itu hilang, maka cintanya juga akan ikut hilang, ya kan? Kalau ada seorang wanita cinta kepada suaminya karena kaya raya, kalau suaminya miskin, cintanya hilang. Terlalu bersemangat ini, ya. Taib, ya. Jadi orang itu kalau mencintai itu harus karena Allah. Karena orang itu kalau cintanya karena perkara dunia, nah hilang perkara dunia itu, hilang pula cintanya. Kalau cintanya karena Allah akan abadi selama-lamanya. Sebagaimana perkataan Imam Malik, ya, maka nalillahi baqiya. Segala sesuatu itu kalau alasannya Allah maka akan tetap ada selama-lamanya insya Allah. Kalau kita mencintai pasangan kita karena kesolehannya, karena ketakwaannya kepada Allah, akan terus ada selama dia bertakwa kepada Allah, ya. Mau dia tambah tua, mau dia tambah keriput, mau dia tambah miskin, ya, selama dia tetap bertakwa kepada Allah, maka kita akan terus mencintainya. Taib, di sini ada pembahasan terakhir sebelum kita menutup bab ini, masih terkait dengan cinta, ya. Di sini ada pembahasan terakhir, ya. Di sini mu'alif, ya, ketika berbicara tentang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan larangan cinta kepada makhluk yang berlebihan, mu'alif, ya, mengutip surat Al-Baqarah ayat 166. Ya, di surat Al-Baqarah ayat 166. Di sini mu'alif menjelaskan ada orang yang mencintai sesuatu tidak karena Allah. Ya, mencintai sesuatu tidak berdasarkan ketaatan, ketakwaan, maka nanti di akhirat mereka akan saling menyalahkan. Masya Allah, ya. Jadi kalau ada orang mencintai sesuatu bukan karena Allah, di akhirat mereka akan saling menyalahkan satu sama lain, dan cintanya akan gugur, ya. Cintanya akan gugur, ya. Sebesar apapun cintanya di dunia, kalau dia tidak dibangun di atas ketakwaan, di akhirat akan lenyap cinta itu. Allah berfirman, ittabara'al ladzina tubi'u minal ladzina taba'u wa ra'awul adzaba wa taqatta'at bihimul asbab. Surat Al-Baqarah ayat 166. Yang artinya, ya, nanti di hari kiamat itu, di neraka ini, ya, saudara-saudariku, di neraka, orang-orang yang diikuti, orang-orang yang dicintai, ya, terhadap orang-orang yang mengikuti, terhadap orang-orang yang mencintai, itu wataqatta'at bihimul asbab. Cinta mereka terputus, cinta mereka itu lenyap, ya, cinta mereka terputus, cinta mereka itu lenyap, ya. Ya, cinta mereka itu terputus, cinta mereka itu lenyap.
Dan ini dikuatkan oleh dalil yang lainnya di surat Az-Zukhruf ayat 67. Di surat Az-Zukhruf ayat 67 Allah berfirman, al-akhillau yauma idzim ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Sesungguhnya orang yang saling mencintai itu nanti di hari kiamat pasti akan hilang cintanya, pasti akan saling bermusuhan, saling menyalahkan, saling memberatkan, ya, adab satu sama lainnya, illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Jadi ini kalau jenengan, adik-adikku sekalian, ya saudara-saudariku semua, mencoba membaca tafsir Ibnu Katsir rahimahullah. Pernah dengar ya tafsir Ibnu Katsir ya? Jadi kalau kita baca tafsir Ibnu Katsir, di situ dijelaskan ada orang, ya, sepasang orang ini saling mencintai karena Allah, ya, cintanya dibangun di atas ketaatan. Cinta ini, ya, universal, ya, tidak hanya antara laki-laki dan perempuan yang saling berpasangan, tidak, bisa jadi antara orang tua dengan anaknya, ya, antara seseorang dengan sahabatnya, ya, antara murid dengan gurunya. Yang penting saling mencintai, saling menyayangi. Dan cinta itu di atas ketaatan, dibangun di atas ketakwaan. Maka ketika salah seorang di antaranya meninggal dunia, kemudian di alam kubur Allah berikan kenikmatan yang sangat luar biasa. Apa yang terjadi? Langsung ingat dengan orang yang dicintai selama di dunia. Kemudian dia mohon, ya, dengan makna yang kami sampaikan, ya Allah, saya sudah mendapatkan nikmat yang Engkau janjikan. Saya punya orang yang masih hidup di dunia, dan dia dulu di dunia sama-sama bertakwa bareng sama aku. Tolong berikan dia petunjuk dan jangan sampai dia mati dalam keadaan maksiat. Jaga ketakwaannya sampai dia mati supaya dia merasakan apa yang aku rasakan. Janji yang telah Engkau janjikan, kenikmatan yang sangat luar biasa. Maka ketika orang yang dicintainya yang nomor 2 tadi itu meninggal dunia, rohnya Allah pertemukan. Dan mereka saling memuji satu sama lain karena mereka selama di dunia cinta mereka dibangun di atas ketaatan. Kemudian selanjutnya dilanjutkan kisahnya. Dalam riwayat tersebut ada 2 manusia yang saling mencintai tapi tidak di atas ketakwaan, ya. Jadi ada 2 orang manusia saling mencintai tidak di atas ketakwaan. Ya, mungkin di dunia itu mungkin dia orang tua sama anak atau suami istri atau teman yang sangat akrab, masya Allah. Ya, cintanya di dunia itu luar biasa. Ya, sangat peduli satu sama lain, sangat perhatian satu sama lain, tapi tidak di atas ketakwaan. Ya, maksiat bareng, berbuat yang haram bareng-bareng. Naudzubillah min dzalik. Nah, nanti di riwayat tersebut dikatakan ketika salah satu di antara mereka mati, ya, salah satu di antara mereka mati kemudian diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adab yang pedih. Langsung dia juga teringat dengan orang yang dicintai di dunia. Dia teringat. Kemudian apa kata dia? Ya Allah, sebagaimana Engkau adab aku saat ini, tolong, ya, kamu harus menyesatkan dia sampai dia mati, ya, supaya dia sama dengan aku merasakan adab yang sama. Naudzubillah min dzalik. Ya, jadi, ya, cinta kalau tidak dibangun di atas ketakwaan akan hancur lebur, akan musnah, percuma. Kalau kita pengen cinta kita ini abadi kepada pasangan kita, kepada orang tua kita, kepada anak-anak kita, kepada teman-teman kita, kepada komunitas kita, pastikan di atas ketakwaan. Ya, kalau di atas ketakwaan itu berarti kalau waktunya sholat, ya sholat berjamaah bareng di masjid. Ya, kalau waktunya ibadah, ya ibadah, tidak dilalaikan hanya karena perkara dunia. Ya, disibukkan dengan hal-hal yang bermanfaat, maka nanti di akhirat cinta itu akan Allah tambah. Ya, bukan Allah lenyapkan, bahkan akan Allah tambah dengan cinta yang sempurna, karena kita tidak akan mendapati kekurangan daripada manusia di surga. Tapi sebaliknya, cinta kalau tidak di atas ketakwaan, nanti di akhirat akan diadab dengan siksa yang sangat pedih, yang mereka mengingkari cinta mereka satu sama lain, bahkan menyalahkan,
bahkan saling meminta kepada Allah supaya adab salah satu di antara mereka lebih diberatkan daripada salah satu yang lainnya. Thayyib. Ya, jadi itu terkait ya bab bahwa sebagian manusia ada yang mencintai selain Allah Subhanahu wa taala seperti mereka mencintai Allah, ya menjadikannya itu tandingan ya selain Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita cinta yang benar, ya cinta yang karena Allah, cinta yang berada di atas ketakwaan, dan dengan cinta itu kita dipertemukan kembali dengan orang-orang yang kita cintai di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada sore hari ini ya, karena memang sudah selesai pembahasannya dan tidak mungkin kita bahas bab baru ya nanti karena tidak cukup waktunya, dan insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya ya. Mungkin itu dari kami. Aku qouli hadza, alhamdulillah, sholatu wassalamu ala rasulillah. Ya, kami mohon maaf apabila ada khilaf dan perkataan dari kami ya, itu sesungguhnya bisikan syaitan, lebihnya dari taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang hadir di sini dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya balasan, diangkat derajatnya, diampuni dosa-dosanya ya. Allah sampaikan pada apa yang ia harapkan dan ia cita-citakan ya, selama itu baik. Ya, kemudian Allah angkat musibah dan penyakit yang menimpa dirinya maupun keluarganya. Ya, kemudian Allah lapangkan rahmat, Allah turunkan rezeki untuk kita semuanya. Allah istiqomahkan kita di atas kebenaran sampai meninggal dalam keadaan husnul khotimah, dan Allah kumpulkan kita kembali di surga Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.